Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 26. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain dan berkatalah dia, "Aku telah memperoleh seorang pria dari Yehova," dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya, yaitu Habel. Dan Habel menjadi pemelihara kawanan domba, dan Kain menjadi penggarap tanah. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yehova. Dan Habel, ia sendiri juga, membawa dari yang sulung kawanan dombanya, dan dari yang tambun-tambun. Dan Yehova berkenan kepada Habel dan pada persembahannya, dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Dan Yehova berfirman kepada Kain, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dari firman Tuhan ini kita belajar Adam dan Hawa selama di Taman Eden tidak melakukan perbuatan persetubuhan, karena perbuatan persetubuhan itu adalah hasil dari pengetahuan baik dan jahat, ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan berlipat ganda, ya. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa itu belum dewasa secara rohani, makanya dilarang memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Nah, tapi kelak apabila mereka sudah mengalami kedewasaan rohani, mereka pasti diizinkan oleh Elohim untuk memakan buah itu, ya, seperti itu. Jadi dari sini kita juga melihat bagaimana kehidupan kita di bumi ini, ya. Kita melihat anak-anak kecil yang sudah melakukan persetubuhan, ya, karena mereka melihat pornografi gitu, ya, yang seharusnya belum boleh dikonsumsi oleh mereka karena mereka belum dewasa secara jasmani dan rohani. Nah, seperti itu. Jadi, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu di Taman Eden itu sedang dalam proses pendidikan oleh Elohim. Elohim mendidik mereka tentang hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Jadi, dengan pendidikan dari Elohim ini itu akan membuat mereka mengalami kedewasaan rohani. Nah, setelah nanti mereka dewasa rohani, pastilah Elohim mengizinkan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, supaya mereka bisa beranak cucu dan berlipat ganda. Seperti itu. Tapi mereka mendahului kehendak Tuhan, ya, sehingga mereka terusir dari Taman Eden. Jadi kita belajar sebagai manusia, belajarlah untuk sabar, menantikan, ya, kehendak Tuhan. Jangan kita terburu-buru di dalam segala perkara, ya. Karena ketika kita terburu-buru, maka kita akan berjalan di jalan yang salah gitu, ya. Jadi tetap kita berjalan di jalannya Tuhan, menantikan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan, ya, kepada kita pasangan hidup sesuai dengan waktunya. Karena untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu rumah tangga, itu dibutuhkan kedewasaan jasmani dan juga kedewasaan rohani.
Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian dari sini kita belajar tentang Habel dan Kain. Ya, Kain itu adalah penggarap tanah, Habel itu peternak. Dan kita melihat ketika kedua-duanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita belajar Habel itu seorang pribadi yang memiliki ketulusan hati. Ketika dia mempersembahkan kurban, dia mempersembahkan yang sulung, yang terbaik. Ya, sedangkan Kain, dia tidak memiliki ketulusan hati, sehingga dia mempersembahkan yang biasa saja. Nah, seperti itu, sehingga persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi dari sini kita belajar bagaimana dengan kita. Jadi kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Makanya kita melihat bagaimana orang-orang Kristen mengalami kekecewaan seperti Kain. Karena mereka pikir Tuhan itu yang salah gitu ya. Mereka tidak mengintrospeksi diri mereka, hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memiliki ketulusan hati kepada Tuhan? Itu mereka tidak periksa diri mereka, tapi mereka lebih cepat menyalahkan Tuhan. Seperti Kain ya, dia marah kepada saudaranya, dia marah kepada Tuhan. Dia lebih baik marah daripada dia mengintrospeksi dirinya. Akhirnya kita akan melihat bagaimana kehidupannya semakin terkutuk dan keturunannya pun semakin terkutuk ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita marah kepada Tuhan ya. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan, ya? Kalau kita tidak memiliki ketulusan hati, maka sia-sialah ya iman kita kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar dari Habel ini ya, ketulusan hati, kesungguh-sungguhan kita mengasihi Tuhan sehingga kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian dari sini kita juga belajar ya. Nah, dari Kain ini Tuhan menegur. Lihat, Tuhan menegur Kain. Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat, Tuhan menegur Kain, ya. Bagaimana dengan kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesukaran hidup, ketika kita sedang sakit, Tuhan menegur kita. Apakah kita mendengarkan teguran Tuhan? Karena Kain ini tidak mendengarkan teguran Tuhan, dia mengabaikan teguran Tuhan itu. Maka akhirnya dia jatuh dalam dosa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita dalam masalah, dalam kesulitan, sakit, dengarlah firman Tuhan, dengarlah teguran Tuhan, dan bertobatlah ya, bertobat. Karena saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan kesalahan kita dengan cara membuang kebencian dengan pengampunan ya, lakukan pengampunan dan terus belajar untuk mengasihi ya, maka dengan demikian kita itu tidak akan dikuasai oleh dosa. Kemudian kita belajar yang berikutnya. Dan Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya, dan terjadilah ketika mereka sedang berada di ladang, maka Kain bangkit melawan Habel adiknya, lalu membunuhnya.
Lalu Yehova berfirman kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan dia berfirman, "Apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengolah tanah itu, ia tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang menggelandang dengan mengembara di bumi." Dan berkatalah Kain kepada Yehova, "Hukumanku berat, lebih dari yang kutanggung. Lihatlah, hari ini engkau telah mengusirku keluar dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari wajahmu, dan aku akan menjadi seorang gelandangan dan pengembara di bumi, dan akan terjadi setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuhku." Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar ya, karena Kain tidak mau introspeksi diri, tidak mau bertobat ketika ditegur oleh Tuhan, maka dia menyimpan kebencian kepada saudaranya itu, dan kebencian itu semakin besar sampai suatu hari ketika mereka sedang bercakap-cakap, timbullah pertengkaran sehingga dia membunuh Habel. Nah, seperti itu. Kebencian itu akan membuat kita buta ya, sehingga membuat kita hilaf karena kemarahan yang begitu menguasai kita ya. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa mengintrospeksi diri dan mengampuni dan mengasihi musuh kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu harus benar-benar kita lakukan. Jangan biarkan dosa itu menguasai kita ya, karena Tuhan pun mengajarkan kepada kita ya, bahwa kita harus menguasai ya bumi ini. Artinya kita harus menguasai diri kita, karena diri kita ini kan, hukum-hukum di dalam tubuh kita ini sama dengan bumi. Kita ini terbuat dari tanah, dari bumi ini. Nah, makanya ketika Tuhan memerintahkan kita menguasai bumi, sebenarnya Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai diri kita. Nah, kita melihat dari Kain ini, Kain gagal menguasai dirinya, sehingga kegagalan dia menguasai dirinya, kita melihat kehidupannya, tanah di mana dia harus mengolah tanah itu pun terkutuk, seperti dia juga dikutuk oleh Tuhan ya. Karena kita belajar waktu Adam dikutuk oleh Tuhan ya, tanah pun dikutuk oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa kita manusia, Adam terbuat dari tanah. Jadi tanah yang dikutuk itu ya berdampak juga pada tubuh manusia gitu ya. Nah, demikian juga ketika Tuhan mengutuk tanah yang membuka mulutnya menerima darah Habel ya, maka dengan demikian tubuh Kain yang terbuat dari tanah itu pun menjadi terkutuk seperti itu. Jadi kita harus memahami kalau Tuhan mengutuk tanah, itu artinya tubuh kita juga terkutuk, karena tubuh kita ini juga dari tanah. Jadi segala sesuatu yang terbuat dari tanah akhirnya menjadi terkutuk ya. Jadi dari sini kita belajar apakah Tuhan itu tidak tahu bahwa Kain sudah membunuh Habel ketika dia bertanya kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Tuhan tahu ya. Tuhan itu tidak pernah langsung menghakimi, itu tidak pernah. Dia selalu
bertanya, sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia pun bertanya karena Tuhan itu hendak mendapatkan pengakuan dari kita, ya. Maksud saya adalah supaya kita itu langsung mengakui dosa dan kesalahan kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kita melihat di sini Kain tidak mengaku. Nah, itu. Kalau kita tidak mengakui dosa dan pelanggaran kita terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka kita akan hidup di bawah kutuk, ya, seperti Kain akhirnya mendapatkan kutuk, ya, dan dia pun akhirnya mengeluh gitu, berkata kepada Tuhan, "Hukumanku berat, lebih dari yang kutanggung. Lihatlah, hari ini Engkau telah mengusirku keluar dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari wajah-Mu, dan aku akan menjadi seorang gelandangan dan pengembara di bumi, dan akan terjadi, setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuhku." Lihat, mengerikan ya kutuk itu. Jadi kutuk itu adalah hukuman bagi ketidaktaatan kita pada perintah-perintah Tuhan, pada firman Tuhan, ya. Dan kita akan tersembunyi dari wajah Tuhan. Artinya dengan dosa kita akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jadi dari sini kita melihat, ya, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden gitu, sebenarnya mereka belum kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tuhan masih berhubungan dengan Adam dan Hawa, dengan anak-anaknya, ya. Tetapi ketika Kain melakukan dosa, membunuh Habel, dia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Demikian juga keturunan Kain kehilangan hubungan dengan Tuhan, ya, karena mereka terusir semakin jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita belajar dari sini, tetapi Tuhan masih mengasihi Kain. Dia memberikan tanda pada Kain sehingga orang yang menjumpai Kain, dia tidak akan membunuh Kain, karena kita tahu bahwa hukum nyawa ganti nyawa itu ada di alam semesta ini, ada di dalam tubuh manusia. Jadi ketika kita membunuh sesama kita, maka kita akan dikejar, ya, oleh si jahat, roh-roh jahat, sehingga kita pun akan mati terbunuh. Seperti itu. Itu hukum masih ada di langit dan di bumi dan di tubuh manusia, ya. Jadi dosa itu sebenarnya mengirimkan sinyal, ya, ke alam roh, sehingga roh-roh jahat itu bisa menguasai, memperbudak kita, menindas kita, seperti Kain, ya. Akhirnya jiwanya tertindas. Nah, digambarkan penindasan itu adalah menjadi seorang gelandangan pengembara. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka jiwa kita ini akan menjadi seperti pengembara gitu, ya, yang tidak tenang, yang dihantui oleh ketakutan-ketakutan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Dan bagi Henok lahirlah Irak, dan Irak memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek, dan Lamek mengambil bagi dirinya 2 orang istri, nama yang pertama Ada, dan nama yang kedua Zila. Dan Ada melahirkan Yabal. Ia adalah bapa dari semua orang yang menghuni kemah-kemah dan beternak. Dan nama adiknya adalah Yubal.
Dia yang menjadi bapa dari semua orang yang memainkan harpa dan seruling. Dan Zila, ia pun melahirkan Tubal Kain yang menempa semua tembaga dan besi yang berukir. Dan adik Tubal Kain ialah Naamah. Dan Lamek berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telinga terhadap perkataanku. Sebab aku telah membunuh seorang pria karena lukaku, bahkan seorang anak kecil karena rasa sakitku. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dan Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamainya Set. Karena Elohim telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel, karena Kain telah membunuhnya. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yehova. Amin. Jadi dari sini kita belajar tentang keturunan Kain, Lamek. Kita melihat Lamek ini ya, seperti kakek buyutnya Kain yang jahat, maka Lamek ini pun memiliki sifat yang jahat, karakter yang jahat ya. Nah, dia memiliki 2 istri. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang yang tidak taat pada firman Tuhan ya, pada hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan, maka keturunan kita pun akan hidup melanggar firman Tuhan juga, bahkan lebih jahat daripada kita ya. Makanya sekali lagi, kita sebagai orang tua, kita harus bertobat, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan cara mentaati semua firman Tuhan. Kemudian kita lihat dari sini ya, ternyata Lamek ini membunuh Kain. Kenapa? Sebab di sini dituliskan, sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, karena Lamek ini membunuh Kain, dia tahu dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Makanya dia pun mengeluarkan ya kutuk bagi orang yang membunuh dia. Kalau kamu berani membunuh aku, seolah-olah gitu ya, kamu akan dibalaskan 77 kali lipat. Nah, seperti itu. Jadi orang ini benar-benar orang egois, jahat sekali, ya. Jadi sekali lagi, mengapa kita butuh bertobat? Jangan sampai anak cucu kita lebih jahat dari kita. Ya, jangan sampai. Makanya mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita mau belajar mentaati semua perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya mengubahkan kita, ya. Hanya firman Tuhanlah. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus. Hanya dialah Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan pikiran hati kita, sehingga akhirnya kita menjadi ciptaan baru, yaitu yang serupa dan segambar dengan Elohim ya. Jadi kita akan dijadikan baru, memiliki rupa dan gambar Elohim di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi mari di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus ya, dengan ketaatan kita pada firman Tuhan, itu akan mengubah kita. Kita menjadi rupa dan gambarnya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan memancar dari kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.